Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulidia Nur Fadila. Saya dari kelas 3 SD 1A dengan NIM 2106 111 00034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi dan tujuan pendidikan yang didampingi oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Sudi Pratikno MPD. Dan cukup sekian tentang perkenalan saya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Fungsi dan tujuan pendidikan. Yang pertama, fungsi pendidikan yang ada di Indonesia. Fungsi pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Fungsi pendidikan dari kajian antropologi dan sosiologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, mengembangkan wawasan subjek didik, mengenal dirinya dalam sekitar sehingga timbul kemampuan analisis yang akan mengembangkan kreativitas dan produktivitas. Yang kedua, melestarikan nilai-nilai insani yang akan menuntun jalan kehidupannya sehingga keadaan lebih bermakna, baik secara individual maupun sosial. Yang terakhir, membuka pintu ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan kemajuan bagi individu dan sosial. Fungsi pendidikan secara umum. Fungsi pendidikan secara umum adalah menghilangkan segala sumber penderitaan rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Dan secara garis besar, fungsi pendidikan yaitu mengubah pola pikir manusia untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Tujuan pendidikan. Tujuan merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan suatu kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan. Dalam mencapai suksesnya, pendidikan harus memiliki tujuan yang jelas, sehingga prosesnya tidak sia-sia. Berikut beberapa penjelasan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan di sini dibagi menjadi 4: tujuan umum, tujuan institusional, tujuan kulikuler, dan tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan umum. Tujuan umum pendidikan di Indonesia sendiri terletak pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tertulis bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang ingin dicapai oleh setiap instansi pendidikan. Dengan kata lain, tujuan ini merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah mereka dapat menyelesaikan pendidikan di suatu lembaga pendidikan tertentu. Oleh karena itu, di setiap lembaga pendidikan memiliki tujuan institusional sendiri. Tujuan institusional ini dapat dilihat dalam kurikulum setiap lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan kulikuler, tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kulikuler merupakan penjabaran dari tujuan institusional, sehingga kumulasi dari setiap tujuan kulikuler ini akan menggambarkan tujuan institusional. Artinya, semua tujuan kulikuler yang ada pada status lembaga akan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional yang bersangkutan. Contoh seperti matematika, IPS, dan lain-lain. Tujuan ini dapat dilihat dari garis-garis besar program pembelajaran atau GPPP. Tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran. Tujuan ini dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Tujuan instruksional ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.
Tujuan instruksional umum merupakan tujuan pembelajaran yang sifatnya masih umum dan belum dapat menggambarkan tingkah laku yang spesifik. Contoh, setelah melakukan pembelajaran, siswa diharapkan dapat memahami perkalian dengan benar. Kata kerja memahami merupakan kata kerja yang bersifat umum karena pemahaman perkalian dapat ditafsirkan berbeda. Tujuan instruksional khusus merupakan penjabaran dari tujuan instruksional umum. Tujuan ini dirumuskan oleh guru dengan maksud agar tujuan instruksional umum tersebut dapat lebih dispesifikasikan. Seperti contoh, siswa akan membuktikan dengan mendapatkan nilai ujian yang sempurna pada materi perkalian. Dengan seperti ini, maka siswa tersebut bisa dikatakan memahami tentang materi perkalian. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.